Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada komentar dari penulis tentang hadis yang ke-492. Kata dia begini, Majmu'ul ahadits salatu halat, tentang pengumuman kematian. Akumulasi dari hadis yang 3, al-ula i'lamul ahli wal ashab wa ahli salah, memberitahu berita kematian kepada keluarga, sahabat, dan orang yang saleh. Fadhi sunnatun, ini adalah sunnah. Jadi memberitahu pada kerabat, ya, keluarga, kerabat, sahabat, dan ahli saleh adalah sunnah. Sebab praktis itu. Kalau kita nggak diberitahu, ya bagaimana mau nyalatin? Ya, adapun medianya banyak caranya. Sekarang kan bisa media sosial, ya, bisa WA, bisa telepon, dan macam-macam. Yang kedua, da'wal jam'il kabir lil mufakharah fahadhi tukrah, mengundang semua orang untuk menyombongkan diri, memamerkan kekayaan. Ini hukumnya makruh. Yang ketiga, al-i'lam binawin akhar kan niyahah wa nawi dzalika, memberitahu kematian dengan cara lain seperti meratap diiringi dengan upacara-upacara yang mengesankan kesedihan. Nah, ya, kalau seperti ini fahadza diharamkan. Itu hukum-hukum tentang memberitahu kematian. Na'yun najasyi wa salat alaih, pemberitahuan kematian terhadap Raja Najasyi dan salat padanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, hadis ke-493. Anna nabiyya na'an najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila musalla fasafa bihim wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaih. Bahwa Nabi memberitahu kematian Najasyi di hari ia meninggal, di hari itu, di hari dia meninggal. Wa kharaja bihim ila musalla, beliau keluar ke musalla, fasafa bihim, lalu membariskan sahabatnya, wa kabbara alaihi arba'an, dan takbir 4 kali. Ini kemarin sudah dibahas, ya. Jadi tentang sholat gaib, ya, karena Najasyi ada di Ethiopia, Rasulullah ada di Madinah. Nah, ini menandakan mukjizat. Waktu itu kan belum ada media informasi cepat, ya, tapi Rasulullah diberitahu bahwa Najasyi wafat.
Nah, inilah sholat gaib pertama dalam sejarah Islam, itu untuk Raja Najasyi. Kesimpulan, as-salatu ala mayyit wa anna fardhu kifayah. Salat terhadap mayit adalah fardu kifayah. An-na'yu ismul ilman bil mauti. Yang namanya na'yu adalah nama ya memberitakan kematian. Wa annau limujarri i'lam jaiz. Sekedar memberitahu kematian itu hukumnya boleh. Ma'astihbabil i'lam bil mayyit la ala suratil jahiliyah. Tapi jangan menggunakan cara jahiliyah. Jadi kalau murni memberitahu, ya itu hukumnya boleh. Tapi kalau diwarnai dengan upacara tertentu dalam pemberitahuan itu yang nggak boleh. Yang ketiga, syariatus salatil janazah ala gaib. Disyariatkan salat janazah terhadap yang gaib. Gaib itu tidak hadir. Atau kita tidak salat di depannya, di depan mayatnya. Itu namanya gaib. Gimana hukumnya? Wafiyah akwal, ada berbagai pendapat. Pertama, tusyra'a mutlakan. Wabihi qala Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i disyariatkan secara mutlak. Ya, kalau kita nggak sempat nyalatin, maka kita sholat gaib. Ya, sholat jenazah itu sendiri hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada, ya kita nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau kita terikat secara emosi, dia sahabat kita, dia teman kita, ya apalagi kerabat, maka sunnah begitu menurut Syekh Utsaimin. Terikat emosional, ya. Kenal lah gitu. Sama yang wafat itu kenal, tapi kita mau sholat nggak keburu atau terpisah jaraknya. Boleh jadi kita sedang safar, meninggal, ya, dia meninggal, kita beritanya sampai kepada kita sedang safar. Wa Ahmad, begitupun Ahmad mengatakan sunnah secara mutlak. Wa qala Ibnu Hazmin rahimahullah, lam yati ala had minas salaf khilafu. Kata Ibnu Hazm, tidak ada berita dari seorang pun salaf yang berbeda. Artinya semua sepakat, ya, bahwa salat gaib itu sunnah. Wasani, pendapat yang kedua, man'uhu mutlaqan wa huwa lil Hanafiyah wa Malik rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah larangan secara mutlak, nggak boleh. Salat jenazah itu ya harus di depan jenazah. Ya, ini kata Hanafiyah, kata Malik, Imam Malik. Wasalis yajuzu fil yaumil ladzi mata fihi. Pendapat yang ketiga, boleh pada hari pas meninggalnya. Jadi kalau bukan harinya lagi, berarti sudah expired. Sudah kadaluarsa. Ya, kalau mengutip pendapat Syekh Utsaimin, tidak terikat oleh waktu. Salat gaib itu tidak terikat oleh waktu. Au ma qaruba minhu, atau paling tidak dekat dengan hari wafatnya. La idza talatil muddah, tidak untuk yang sudah lama. Kalau udah lama banget ya enggak sunnah. Ar-rabi' yajuzu idza kana mayyit fi jihatil qiblat. Yang keempat, boleh jika mayitnya itu menghadap kiblat. Jadi keberadaan mayitnya itu dikuburnya di arah yang sama dengan kiblat. Boleh. Pendapat yang kelima itu. Yang keempat. Kelima, yusalla alaihi idza mata bi ardin la yusalla fihi alaihi. Jika dia wafat, ya, di tempat yang tidak disolati. Jadi dia sudah dikubur, belum disolati. Yaitu sholat sunnah nggak perlu dikeduk lagi. Jadi keburu ditanam, keburu dikubur, belum disolati. Nah itu, maka sunnah, ya, bukan wajib berarti, fardu kifayah untuk disolati.
Wan na'yu arjah lima yadkhulu al qalbi min haulil mayit. Na'yu memberitahu kematian itu lebih kuat dilakukan. Pemberitahu kematian asal jangan diwarnai dengan tambahan-tambahan, ya, sekedar memberitahu ini lebih kuat. Artinya lebih kuat apa dilakukan. Kenapa? Lima yadkhulu ala qalbi min haulil maut, supaya yang hidup seakan-akan mendapat peringatan. Sahabatmu sudah meninggal. Ya, jadi kita mendapat ya semacam tamparan lah. Ya, pada satu saat kita juga akan sama. Jadi gitu. Wal i'tibar bi, dan mendapat i'tibar, wal itti'az, mendapat pelajaran. Yang keempat, takbiratus salat al mayit arba'u takbirat. Takbir yang kita lakukan pada salat mayit adalah 4 kali. Wa huwa madhabul jumhur. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Jadi saudara sekedar tahu, kebanyakan amal yang dilakukan oleh kita itu di atas perbedaan pendapat. Harus ingat tuh, jarang ada yang sepakat. Hanya sedikit saja gitu. Ya, hanya sedikit bidang yang umat Islam itu sepakat. Ini di bidang syariat ya. Kalau di bidang akidah banyak. Akhlak banyak. Tapi kalau khilafiyah masalah furu' itu banyak. Jadi menghadapi perbedaan pendapat, asal ada dalilnya. Nah ini, untuk membedakan bid'ah atau khilafiyah. Jadi kita, dua kata ini kita harus paham. Mana khilafiyah, mana bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah jika tidak ada dalil. Tapi kalau dia ada dalil, betapapun lemah menurut kita, asal jangan maudhu', ya dhaif contohnya, itu tetap khilafiyah kategorinya. Itu mah lemah, ya tuh. Karena lemah atau tidak lemah bukan dari Nabi, khilafiyah juga. Jadi yang menentukan ini sahih, ini hasan, ini dhaif bukan Nabi itu, umat Nabi Muhammad. Ya, jadi kita menghadapi perbedaan pendapat itu harus toleransi. Yang penting itu tadi ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil nggak boleh. Yang kelima, fil hadis mu'jizatun zahiratun li Rasulillahi. Hadis ini memberitahu pada kita mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya, karena Rasulullah bisa tahu kejadian yang jauh dari tempat beliau, di Ethiopia, di Afrika. Waktu itu masih penguasaan teknologi informasi itu masih rendah. Lewat orang, lewat surat, paling cepat ya lewat surat. Lewat merpati dulu ya. Merpati pos. Tahu bagaimana caranya tuh ngelatihnya. Merpati. Berarti merpati pernah diterbangkan dari Jakarta sampai ke Bali itu 8 jam. Merpati nggak tahu terbang terus atau dia berhenti terus minumnya bagaimana, nggak tahu. Pernah ada lomba merpati. Ya, zaman dulu tuh merpati, termasuk kalau dalam surat 27 burung hudhud dulu ya. Itu surat 28 ya, Qasas burung hudhud. Tentang bagaimana burung hudhud memberitahu Nabi Sulaiman di suatu tempat ada kerajaan yang dipimpin oleh perempuan menyembah matahari. Itu kabar dari burung hudhud. Wan nahyu anin na'yi limakana ahlul jahiliyah yaf'alunahu. Dan larangan memberitahu kematian dengan cara jahiliyah. Nah, itu mungkin tabu-tabuan, tong apa gimana. Heboh lah gitu. Yang keenam, as-salatu ala janazah tuf'alu fil masjid. Salat janazah dikerjakan di masjid wa tuf'alu kharijal masjid, dan di luar masjid.
Jadi sholat jenazah tidak harus di masjid. Ada yang menyunahkan di rumah duka ya, di rumah tempat beliau berada. Tapi ada juga yang memilih di masjid, sebab masjid itu tempat umum. Kan hukum sholatnya ini kan sholat umum, ya. Fardu kifayah itu kan kewajiban semua. Jadi dengan sholat di masjid akan menambah jumlah pesertanya. Wa huna kanal khuruj ila musalla ablaq wa idharu amri musyawil ala hadhi mu'jizat wa fihi iktsaru musallin. Jadi iktsaru musallin katanya. Penyebab disunahkan di masjid iktsarul musallin, memperbanyak jumlah yang sholat. Ngebanyakin jumlah yang sholat banyak, ngebanyakin jumlah peserta sholat, itu perbuatan yang boleh. Ya kalau hukum Islam menghadapi kematian yang wajib cuma 4. Disepakati itu cuma 4. 1, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Sisanya itu aksesoris. Tambahan-tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu upacara kenegaraan. Upacara negara itu mah, nuansa negara. Nah karena kita sudah terlanjur memisahkan agama dengan negara, jadi itu mah bab negara. Bab negara itu. Jadi ahli agama harus diem. Sama dengan ini. Sekarang tuh begini saudara, pihak keamanan sedang meneliti pelaku-pelaku kekerasan itu selalu mazhabnya kayak kita. Yaitu yang tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Semua pelaku kekerasan di atas 90% itu begitu. Kita nggak bisa nolak sih, memang itu mereka kan survei. Termasuk yang punya akidah seperti itu Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah sudah dianggap clear karena mereka mengisi kehidupan sebagai warga negara itu sudah adaptasi. Contohnya mereka sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka kalau mau mau apa-apa gitulah, mereka tidak menolak lagu, terus foto pemimpin ke-1 dan ke-2 dalam setiap ruangan ada. Begitupun bendera. Ya, bukan sekedar hormat bendera, naruh bendera. Jadi di setiap ruang itu pasti ada bendera. Muhammadiyah begitu, karena sudah dianggap clear. Nah ini yang menolak ini. Yang menolak ini yang dicurigai. Seperti menolak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kan lagu kebangsaan. Itu dicurigai belum menerima Indonesia sebagai negara. Togut. Musyrik. Apa begitu? Nah dalam hal ini sebenarnya khilafiyah masuk kategori, masuk khilafiyah. Boleh nggak berbendera? Oh Arab Saudi aja ada bendera. Apakah sesuai apa enggak? Kalau ditinjau dari sesuai apa enggak, Arab Saudi juga nggak sesuai karena dia pedang kan. Mestinya kan hitam putih, makanya kemarin sempat dicurigai hitam putih. Bendera ISIS. Nah itu. Jadi masih menjadi khilafiyah. Sehingga apakah dengan menjadi muslim yang baik harus mengganti akidah atau tidak? Ini yang nyuruh rububiyah, uluhiyah, asma sifat ini kan tidak ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan tidak ada. Ijtihad juga. Jadi kita harus paham itu. Tapi ada yang kebablasan kemudian udah kembali ke wujud kita mbako aja. Nah itu juga khilafiyah sama. Bukan qot'i. Jadi yang penting itu, kita tetap toleransi dalam kehidupan bernegara.
Ya, kalau secara umum gitu. Ini diingatkan saudara. Karena saya selalu disertakan dalam kegiatan-kegiatan. Mungkin saya dipandang sebagai dai ya. Karena dengan saya tahu, saya nyebarin pada setiap orang. Jadi kita itu jangan menjadi pelaku ekstrim. Rasulullah juga mengingatkan halakal mutanatti'un. Nah, orang yang berakidah ini ada dua, ada jihadi, ada dakhili. Ada jihadi itu yang mengangkat perang, mengangkat senjata. Untuk siapa yang dianggap tidak sesuai, harus diselesaikan dengan pedang, dengan senjata tajam. Kalau yang dakhili enggak, yang anti. Tapi jangan mengira, saudara jangan mengira mereka enggak curiga pada dakhili. Dakhili, seperti kawan-kawan kita ini. Sudah enggak perlu jihad. Atau dia gitu. Gitu kan? Nggak perlu, kita jangan membahas politik. Dikira mereka nggak curiga, sama curiga. Orang seperti ini karena belum ada kesempatan, kata dia. Kalau mereka sudah membesar, sama kayak begitu lagi. Itu mereka begitu. Karena itu sekarang yang sering diserang itu Arab Saudi. Yang diserang akidah dari Arab Saudi ini, karena import dari sana. Dianggapnya gitu. Akidahnya keras. Jadi latar belakang Arab Saudi menerapkan hukum Islam itu dengan agitasi. Kalau Islam itu dengan kultur, beda. Islam itu dengan wayang, dengan wali songo, dengan ajakan yang ramah. Istilah dai-dai itu adalah menyambut bukan menyambit, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Itu Pak. Jadi kaitannya dengan bagaimana kalau Bapak tanya itu acara kenegaraan yang harus kita hormati karena kita bernegara. Itu. Kalau kita tidak, itu dianggapnya ekstremis. Cuma itu ada beberapa kata. Jadi kalau saya melihat kenapa warna-warna lagu-lagu kebangsaan ini kok nggak ada nyebut-nyebut Tuhan, itu jarang itu. Padahal kan Tuhan, kalau katakanlah itu takut agama Islam kan paling tidak Tuhan, bukan Allah kan? Bukan Allah gitu. Tuhan gitu. Dan ketuhanan itu ada di Pancasila. Tapi dalam lagu-lagunya tidak ada warna-warna ketuhanan. Termasuk Indonesia Raya. Tidak ada kata Tuhan di sana. Padahal kita ini ada berketuhanan. Nah ini kenapa? Gara-garanya orang Islam benci lagu. Itu menurut saya. Contohnya, Muhammadiyah pernah menyesali karena mereka selalu mendidik anti kuburan. Ya kan? Kuburan akan menjurus pada syirik. Padahal Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah. Al-an fazuruha. Sekarang ziarahilah. Karena akidah kalian sudah benar. Akidahnya sudah benar. Kalian sudah meletakkan kuburan itu dengan benar. Artinya kalian yang memberi. Bukan meminta. Ini yang benar. Kita yang memberi pada kuburan, pada ahli kubur. Yaitu apa? Memberi doa. Ya Allah, semoga penghuni kuburan ini diampuni dosa-dosa. Boleh itu, man. Yang nggak boleh kan kita minta. Karena itu benda mati. Yang boleh minta. Nah kita udah boleh nggak pernah datang. Tuh akibatnya Muhammadiyah melarang kuburan dari saksi sejarah dari Muhammadiyah, penulis penandatangan 9 penandatangan Piagam Jakarta tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan mereka nyesel. Sebab keberadaan sejarah ini penting. Artinya lokasinya di mana itu tetap harus ada walaupun sebatas makam pahlawan gitu. Harus ada. Siapa itu? Abikus, apa siapa gitu? Saya lupa. 9 penandatangan Piagam Jakarta yang dari Muhammadiyah. Ya? Nah, itu lengkapnya. Ki Bagus. Di mana kuburannya coba, Pak? Tanya. Nggak ketahuan.
Jadi mereka menyesali karena itu. Karena sejarah ini penting, bahwa Islam pernah terlibat di Indonesia sehingga ada Indonesia ini karena orang Islam gitu. Itu penting. Bapak kalau nggak percaya bandingkan, sekali-kali ada datang ke Malaysia, ke Taman Makam Pahlawannya. Itu nuansa Islamnya ada. Malaysia dibangun oleh Haji Anu, ada keterangannya. Asal muasal Pancasila Malaysia itu disebut di situ. Jadi jelas. Jadi kalau kita membaca, oh berarti Malaysia ini terbentuk adanya keterlibatan orang-orang Islam, haji-haji gitu. Nah kalau Indonesia praktis tidak ada. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tun nabiyya yaqul, ma min rajul muslim yamutu fayaqumu ala janazihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Tidak ada seorang laki muslim yang meninggal lalu berdiri di atas jenazahnya 40 orang. 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'an, tidak menserikatkan Allah sedikit pun, artinya tauhid, kecuali Allah syafaatkan. Allah beri kesempatan mereka memberi syafaat. Tuh, jadi inilah barangkali hadis ini Muslim ini, sahih ya. Ini yang menginspirasi orang ngundang. Karena kalau sampai disolatin 40 orang, insya Allah masuk surganya lebih besar kemungkinannya. Begitu kira-kira hadis ini. Ini yang menginspirasi ngundang-undang orang. Kalau yang hadir begini, ini panggilan hati, bukan panggilan amplop, bukan. Panggilan hati nih, man. Seperti Syekh Utsaimin, saat beliau wafat itu kan di Jeddah. Jeddah dengan Mekah itu kurang lebih sini Jakarta lah. Itu sampai orang ngiring dari sini Jakarta. Pejalan kaki, panjangnya. Sehingga Arab Saudi terpaksa meliburkan. Ya percuma macet di mana-mana. Sampai mayat itu seakan-akan terbang. Ya kan? Karena digotongkan saya tahu lah bukan terbangan, bukan orang ngarang-ngarang katanya terbang. Bukan, kalau tangan dengan tangan tuh kayak gitu. Dilihat dari gitu. Itulah secara alamiah begitu. Itu saking banyak pengagumnya. Itu asli. Ya tapi Allah punya cara lain untuk menentukan orang masuk surga apa enggak, tidak dengan itu. Tapi setidaknya kita diberitahu bahwa masyarakat itu jangan dianggap enteng. Masyarakat nih, temen nih. Saudara punya teman banyak, itu jauh lebih memungkinkan saudara masuk surga daripada sedikit. Sebab teman itu selalu berdoa buat kita. Teman akan menjadi saksi. Kamu apa orang baik? Ditanya oleh Allah. Ya, insya Allah saya orang baik. Saksinya mana? Tuh. Tinggal nunjuk. Ya kan? Pak Syafi'i jadi saksi. Betul Pak Syafi'i dia orang baik? Saya nggak pernah ngelihat ya. Saya jarang lihat sih. Wah ini kan bahaya. Tapi kok, iya saya jadi saksi. Iya saya jadi saksi. Itu kan sebenarnya Allah tanpa ini pun Allah tahu. Tapi Allah ingin menyampaikan, memperlihatkan keadilannya. Sebab kalau Allah pakai jalan pintas langsung nilai langsung masuk surga. Udah nggak perlu tanya. Itu kan kekuasaanku. Apa kamu nanya-nanya itu? Siapapun yang aku masuk ke surga, nggak bisa gugat. Allah menggunakan cara itu, berarti Allah otoriter. Allah kan sudah menyatakan dirinya adil, rahim, rahman, rahim. Jadi diperlihatkan keadilan. Iya, ayatnya kan surat itu. Zalzalah. Baca aja. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada waktu itu bumi akan bercerita apa yang ada di atas. Itu surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya.
Wa akhrajatil ardu athqalaha, dia mengeluarkan isinya. Terus apa? Wa qalal insanu malaha, manusia keluar bertanya-tanya, what's the happen? What's the happen? Ada apa? Ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat itu bumi bercerita apa yang terjadi di atas. Jadi gini, bumi akan menjadi saksi. Yang kita tempati, kita duduk, itu akan menjadi saksi. Maka kita diminta untuk jangan terus paten di tempat itu, sana, akan menjadi saksi di banyak tempat. Ya, inilah yang mungkin menginspirasi. Apa kesimpulan hadis ini? Hadis dalilun ala fadilati taksir jamaah fi salati ala mayyit. Hadis ini menjadi dalil keutamaan memperbanyak jamaah. Karena itulah ada yang menganjurkan sholat jenazah itu di masjid. Karena masjid memungkinkan orang banyak. Walaupun sunnahnya di rumah. Nah, kalau menurut saya sih dibagi dua. Untuk perempuan, keluarga, ya di rumah. Kalau dia nggak mau tampil ya. Tapi kalau dia mau ikut ya jangan dilarang. Kita harus memberikan spasi, ruang untuk mereka sholat jenazah. Tapi kalau mereka nggak bisa ya di rumah. Kebanyakan orang sini itu nggak populer perempuan sholat itu. Orang sini asli ya. Jadi mereka pada nggak sholat. Walaupun bapak ibunya meninggal. Tahlil aja tahlil. Ini sebenarnya harusnya sholat. Mereka ikut sholat. Harus diimbau. Yang kedua, inna syafa'atal mu'minin nafi'atun. Syafaat mukmin itu bermanfaat. Wa maqbulatun indallah, dan diterima di sisi Allah. Yang ketiga, rawat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi. Aisyah pernah meriwayatkan dari Nabi, ma min mayyit, tidak ada seorang mayit yusalla alaihi, disalati atasnya ummatun minal muslimin, umat dari kaum muslimin, yablughuna mi'ah, sampai 100, berjumlah 100. Kulluhum yashfa'una lahu, semuanya memberi syafaat, semuanya batinnya menyatakan ini orang tulus, ini orang baik. Kan batin memang nggak bisa dibohongi kan, hati, suara hati. Illa syuffi'u fihi, kecuali syafaatnya diterima. Tuh, jadi punya teman banyak itu beruntung buat kita. Ya kan? Punya teman bisa montir, nanti mobilnya rusak kan gampang. Seharusnya umat Islam begitu, hidupnya jadi ringan dengan banyak teman. Sebab kalau orang Islam yang benar kan nggak nipu. Kalau di luar sana kan nipu. Rusaknya cuman ini, ngomongnya banyak. Tuh. Kalau jadi dokter nggak komersil. Ini juga sekarang kesehatan dikomersilkan. Susah kan? Yang jujur itu yang bagaimana? Nah ini harus orang-orang kita yang jujur. Kita cuma ngomong harus jujur, tapi nggak jadi. Kita hanya memandang, komentar. Harusnya kita jadi dokter. Kita jadi insinyur. Kita jadi politisi. Sehingga jujur. Nah, jadi umat Islam harus tunduk. Jadi kata Aisyah begitu, Bunda Aisyah, bahwa jadi beberapa versi ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 3 shaf. Barang siapa yang meninggal terus disolati dengan 3 shaf, maka kita terinspirasi bikin 3 shaf kan. Nah itu juga ada. Terus ada lagi 40, jumlah 40. Nah, katanya kharaj awiyat sa'ilin. Sa'alu dzalika. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bahan kita. Fleksibel. Ya. Yang 3 shaf, walaupun nggak ketemu 100, ya dapat surga. Jangan pelit lah, surga itu luas. Ya, jangan merasa surga itu hanya kita aja, jangan. Sebab kalau Anda nanti saben hari penuh dengan nikmat, nggak ada gawe, juga nggak enak. Pak Fai, kita masuk surga, seneng aja gitu, sholat udah enggak, zakat udah enggak. Kan nganggur Pak. Jenuh gitu loh. Tapi kalau ada teman yang masuk kan banyak, oh yuk kita ke sana yuk, ayo kita ke sana, begitu maksudnya. Ya ngegoes boleh. Jadi ada ceritanya begini, bukan bab ngegoes, tapi bab
petani. Sesudah masuk surga, sang petani itu masih minta bibit. Lalu temannya nanya, buat apa bibit, kan kamu sudah masuk surga, udah nggak ada nanam-nanam lagi. Enggak, saya hobi. Jadi menyalurkan hobi kan selalu diikuti oleh Allah. Apa mau di sana yang bikin senang kamu tuh apa? Tani. Jadi dinanam, beda dengan dunia. Begitu ditanam, hari itu juga menjulang tinggi, panen langsung. Oh, begini caranya. Kalau di dunia kan lama nunggu kan, deg-degan gitu, nanti ada burung, kotreng gitu. Mengenang masa lalu, ya kan? Nanti kita dapat bidadari, termasuk bidadari istri kita. Mana yang lebih cantik? Yang dari dunia, karena yang dari akhirat gak ada ceritanya, gak ada dongengnya. Iya, nggak ada perjuangan. Jadi kalau mau dongeng, ya dia nggak tahu pengalaman. Kita dulu kan pernah punya anak kan. Oh iya, yuk kita mampir yuk. Jadi anaknya pun masuk surga sama. Kan ada suratnya tuh. Walladzina amanu, orang yang beriman. Wattaba'atum dzurriyyatuhum, diikuti oleh zuriatnya. Alhaqna bihim, kami akan pertemukan. Jadi asik nanti di surga, jadi bukan lendean dari pagi sampai malam. Wow, bosan begini terus. Walaupun ini bagus, kalau bagus semua, lama-lama jenuh. Nah, maka itu harus ada mobilitas. Yuk kita ke sono, yuk. Ya, kendaraan sudah tersedia. Baru niat saya sudah tersedia, tuh katanya. Di sana di surga juga ada pasar. Karena apa? Untuk mobilitas. Kalau nggak ada begitu ya jenuh, Pak. Lendean terus. Ya buat apa begitu tuh? Tuh, itu hidup di surga. Tunggu. Sabar ya. Kalau sekarang ya itu harus muka beling. Otot kawat. Balung besi. Kulit badak. Nggak tahu malu bolak-balik ke masjid. Ya biarin aja. Tapi nanti insya Allah kita akan ya mental baja, muka beling. Kata Andi itu, saya buka kamus, arti beling itu tamblek. Iya memang begitu maksudnya. Bukan beling kaca, bukan. Kalau yang beling kaca itu beling. Ini yang beling, ada M-nya. Beling itu bandel. Iya, rai gedek gitu bahasanya. Nggak tahu malu, bolak-balik ke masjid, bolak-balik ngaji. Ya memang kita harus begitu. Dablek, mental baja. Ya mudah-mudahan lah kita mendapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberikan takdir masa depan yang baik buat anak-anak kita, memudahkan hidup mereka, memberkahi, serta menjadikan mereka anak yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.